Seorang pemuda miskin hidup sederhana merawat seorang kakek tua yang terlupakan. Tak pernah ia sangka, pengorbanannya akan mengantarkan pada ujian terbesar. Saksikan kisah penuh hikmah ini sampai akhir. Jangan lupa like agar doa kebaikan kita semua terkabul. Semoga kita senantiasa diberkahi dan dikuatkan iman kepada Allah. Langit senja berwarna tembaga memantulkan cahaya redup di gang sempit pinggir kota. Jalan tanah yang retak-retak itu menjadi saksi langkah seorang pemuda kurus bernama Rizal. Bajunya lusuh, sandal jepitnya sudah menipis, tetapi matanya tetap menyimpan keteguhan yang sulit dijelaskan. Setiap sore ia menuntun langkahnya ke sebuah rumah reot di ujung gang, rumah kecil yang catnya terkelupas, jendelanya patah, dan hanya ditutup kain lusuh. Di sanalah kakek Malik tinggal. Orang tua renta yang sejak lama tak memiliki siapapun selain Rizal. Rizal bukan anak kandung kakek Malik. Tidak ada hubungan darah sedikit pun antara mereka. Namun sejak ibunya wafat dan ayahnya meninggalkannya, Rizal merasa kehidupannya menemukan arah baru di rumah tua itu. Ia mengisi waktu dengan bekerja serabutan, mengangkut barang di pasar, membantu bengkel, hingga menjadi kurir makanan. Setiap rupiah yang ia peroleh sebagian ia sisihkan untuk membeli kebutuhan kakek. Roti, bubur hangat, obat generik murah, itulah kesehariannya. Udara malam di kampung itu terasa lembab. Bau selokan bercampur aroma masakan dari rumah-rumah tetangga. Sering kali Rizal mendapat ejekan. Buat apa repot-repot merawat orang tua itu? Dia bukan keluargamu. Namun Rizal hanya menunduk, tersenyum tipis, lalu menjawab lirih. Dia sudah seperti keluargaku sendiri. Kebaikan akan dibalas Allah. Entah bagaimana caranya. Kata-kata itu keluar bukan untuk membela diri, melainkan keyakinan yang tertanam sejak kecil. Di dalam rumah reot itu, kakek Malik terbaring di tikar pandan yang sudah sobek di beberapa sudut. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput seperti kayu lapuk. Matanya sayu, namun setiap kali melihat Rizal datang, sorotnya berubah hangat. "Kamu datang lagi, nak?" Suaranya parau tapi penuh harap. Rizal mendekat, menggenggam tangan kakek dengan lembut. "Saya bawakan bubur hangat. Kek, ayo kita makan." Dialog itu sederhana, tetapi atmosfernya seperti menyimpan sesuatu yang lebih besar. Di balik kelembutan Rizal ada kesabaran yang diuji setiap hari. Kadang ia pulang larut malam, tubuhnya pegal-pegal, tetapi ia tetap memastikan kakek Malik tidak kelaparan atau kedinginan. Jika hujan deras, ia menadah air bocor dengan ember plastik agar tikar kakek tidak basah. Sesekali, di sela-sela kelelahan, Rizal menatap langit-langit rumah reot itu, lalu berbisik dalam hati, memohon kekuatan kepada Allah agar ia mampu terus berbakti. Suatu sore hujan turun deras. Air mengalir seperti tirai di depan pintu rumah. Rizal yang baru pulang kerja basah kuyup. Tangannya menggigil saat memeras baju. Kakek Malik terbangun. Batuknya terdengar berat. Tanpa banyak kata, Rizal menyalakan kompor minyak, memanaskan air untuk teh hangat, lalu menyelimuti kakek dengan kain yang satu-satunya masih kering. Mata kakek berkaca-kaca. "Nak, kenapa kamu mau susah-susah begini? Dunia ini keras. Jangan habiskan waktumu untuk orang tua renta." Rizal tersenyum, bibirnya bergetar menahan dingin. "Kalau saya tinggalkan kakek, siapa lagi yang akan merawat? Saya percaya, apa yang kita tanam akan kita tuai nanti." Tetangga-tetangga yang melihat kadang diam, kadang berbisik-bisik. Ada yang merasa iba, ada pula yang sinis. Namun di balik pandangan itu semua, Rizal tetap berjalan tegak dengan keteguhan yang diam-diam menular. Seakan ia menyampaikan pesan tak tertulis, bahwa kebaikan bukanlah transaksi, melainkan pilihan sadar. Malam itu listrik padam. Hanya lampu minyak kecil yang menyala redup. Bayangan Rizal dan kakek Malik menari-nari di dinding. Rizal duduk bersila di samping tikar kakek, membacakan ayat-ayat pendek yang ia hafal. Suaranya lirih, tetapi ada getar yang membuat kakek terpejam penuh damai. "Allah pasti mendengar doa kita," bisik Rizal setelah selesai membaca. Kakek Malik hanya mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Semua itu membentuk potret kehidupan sederhana namun syarat makna.
Tanpa sorotan kamera, tanpa publikasi. Hanya ada pemuda miskin yang memelihara pengabdian di tengah dunia yang semakin sibuk mengejar dirinya sendiri. Rumah reot itu menjadi saksi perjuangan yang senyap, penuh air mata yang tak terlihat. Menjelang larut malam, angin dingin menyelinap lewat celah papan. Rizal menyandarkan punggungnya di dinding. Matanya memandang kakek Malik yang tertidur. Ia lelah, tapi bibirnya tersenyum tipis. Di dalam hati ia berkata, "Mungkin inilah jalan hidupku. Selama aku masih diberi tenaga, aku akan tetap menjaga." Dalam kesunyian itu, lampu minyak bergetar seolah menandakan perubahan yang perlahan mendekat. Sebuah pertemuan yang belum ia sadari, sebuah ujian yang perlahan menghampiri. Hujan malam sebelumnya masih menyisakan aroma tanah basah. Pagi itu udara terasa berat, seolah membawa kenangan jauh yang tertutup debu. Di rumah reot itu, Rizal terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia mendapati kakek Malik duduk di sudut ruangan, memandang kosong ke arah jendela. Pandangan kakek tampak jauh, melewati tembok reot, seolah melihat sesuatu yang hanya bisa ia kenang sendiri. Rizal mendekat perlahan. "Kek, kenapa sudah bangun? Kan masih pagi." Kakek Malik terkejut kecil, lalu tersenyum kecut. "Hanya teringat masa lalu. Nak, ada hal-hal yang tidak bisa dihapus begitu saja." Suaranya bergetar seperti daun yang tertiup angin. Rizal diam, tak ingin memaksa. Ia hanya menuangkan teh hangat ke dalam gelas retak, mengulurkannya dengan kedua tangan. Kakek menerima. Uap teh menabrak wajahnya yang keriput. Sejak lama Rizal merasa ada sesuatu yang disembunyikan kakek Malik. Tidak hanya tentang cincin emas dengan lambang perusahaan besar yang selalu ia simpan di bawah bantal, tetapi juga surat-surat kusam yang setiap malam dibaca diam-diam. Rizal pernah menangkap sekilas. Surat itu ditulis dengan bahasa yang rapi, bercap stempel resmi. Namun ia tidak berani bertanya lebih jauh, menghargai privasi kakek yang sudah ia anggap keluarga. Angin pagi menyusup melalui celah papan. Kakek Malik mulai bercerita dengan suara yang dalam, meski tidak semua ia ungkapkan. "Dulu aku ini bukan siapa-siapa dan sekaligus siapa-siapa. Nak, aku pernah punya nama di kota besar. Orang mengenaliku, menghormatiku, bahkan mendekatiku demi jabatan. Tapi sekarang lihatlah, aku di sini hanya seorang tua renta yang bergantung pada anak muda seperti kamu." Kata-kata itu membuat Rizal terdiam. Ada nada getir yang tak bisa ia uraikan. Ia mengingat bagaimana kakek Malik kadang terbangun tengah malam, memegang cincin itu dan menangis pelan. Ia ingat wajah kakek yang tampak lebih muda di foto lama di dinding, berseragam rapi, dikelilingi orang-orang berjas. Semua itu seperti teka-teki yang berserakan. Namun setiap kali Rizal ingin tahu, kakek selalu mengalihkan pembicaraan dengan senyum getir. Pagi itu, kakek Malik lebih terbuka dari biasanya. "Aku pernah bekerja di perusahaan besar. Aku bukan hanya pegawai biasa. Aku ikut membangun fondasinya. Tapi aku memilih jalan yang berbeda, jalan yang membuatku diasingkan, dan akhirnya terbuang." Matanya menerawang, seolah membaca kembali lembaran hidup yang telah usang. "Aku menolak menandatangani sesuatu yang melanggar nurani. Aku tidak bisa mengkhianati keyakinanku kepada Allah. Itu yang membuatku kehilangan segalanya." Rizal mendengar dengan dada berdebar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap wajah kakek yang kini tampak rapuh namun memancarkan keberanian. "Kek, saya tidak tahu kakek pernah sebesar itu." Kakek Malik tersenyum pahit. "Besar kecil itu urusan dunia, Nak. Yang penting kita tetap memegang prinsip. Harta dan jabatan bisa lenyap, tapi keyakinan kepada Allah jangan sampai hilang." Setelah itu, keheningan memenuhi ruangan. Hanya suara burung gereja di luar jendela yang terdengar. Rizal mencoba membayangkan hidup yang pernah dijalani kakek, kemewahan, kekuasaan, lalu kehancuran. Ia merasa iba, sekaligus hormat. Dalam hatinya ia berkata, "Mungkin ini sebabnya kakek begitu sabar sekarang. Mungkin ini yang membuatnya selalu mengingatkan saya agar tetap ikhlas." Saat ia membersihkan dapur kecil, matanya tak sengaja tertumbuk pada sebuah kotak kayu kecil di bawah meja.
Kotak itu berselimut debu. Rizal mengelapnya perlahan. Tapi ia berhenti ketika mendengar suara langkah kakek Malik mendekat. "Jangan dibuka, nak." Suara kakek terdengar lemah namun tegas. "Itu kenangan yang berat. Suatu hari mungkin akan kuceritakan, tapi bukan sekarang." Rizal mengangguk, merasakan beban yang tak terlihat di antara mereka. Hari itu berjalan lebih lambat. Kakek Malik lebih sering melamun, sementara Rizal sibuk menyiapkan makanan sederhana. Saat mereka duduk berdua di teras kecil menjelang sore, cahaya matahari menimpa wajah kakek, mempertegas keriputnya yang dalam. "Nak, hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita punya sekarang. Terkadang Allah simpan rahasia masa lalu untuk membuka jalan masa depan. Kita hanya harus sabar." Ucapan itu melekat di kepala Rizal seperti mantra yang pelan-pelan menguatkan hatinya. Tetangga yang lewat sempat menyapa. Ada yang berbisik-bisik heran melihat mereka berdua begitu dekat. Namun Rizal tidak peduli. Ia sudah tahu, apapun masa lalu kakek Malik, ia tetap akan merawatnya. Justru cerita itu membuatnya lebih teguh. Dalam hatinya ia merasa seperti sedang menjaga sejarah yang nyaris terlupakan. Sejarah yang mungkin suatu saat akan kembali membawa konsekuensi. Menjelang malam, kakek Malik kembali memandangi cincin emasnya. "Cincin ini dulu lambang kejayaan. Nak, sekarang hanya pengingat kesalahan dan keberanian." Suaranya parau, tangan tuanya gemetar. "Aku tak tahu sampai kapan aku di sini. Tapi aku percaya, setiap orang yang tulus akan mendapat balasan dari Allah pada waktunya." Rizal hanya menunduk, berdoa dalam hati agar kakek diberi umur panjang dan ketenangan. Lampu minyak kembali menyala, menebar bayangan hangat di dinding. Suasana di rumah reot itu menjadi seperti ruang sakral. Kata-kata kakek Malik bergaung di benak Rizal, membentuk rasa penasaran yang bercampur hormat. Ada energi yang berubah di ruangan itu, seolah udara lebih berat namun juga lebih bermakna. Pagi itu udara terasa lebih panas dari biasanya, meski langit tampak biru pucat, seolah alam menyimpan sesuatu yang berat. Setelah malam sebelumnya mendengar kisah masa lalu kakek Malik, Rizal bangun dengan pikiran yang bercampur aduk. Ia masih memikirkan cincin emas, surat-surat kusam, dan kalimat kakek tentang jalan yang berbeda, yang mengorbankan segalanya demi keyakinan pada Allah. Semua itu menggema seperti gema doa yang tak habis-habis. Namun dunia luar tidak berhenti berputar. Rizal harus tetap bekerja. Sejak subuh ia sudah berkeliling pasar, mengangkat karung beras, memindahkan peti buah, dan menerima upah kecil. Keringatnya menetes, tangan kapalnya lecet, namun ia terus bertahan. Seiring berlalunya jam, kabar buruk datang. Pemilik toko tempat ia biasa membantu tiba-tiba menutup usaha, katanya rugi besar. Rizal kehilangan sumber penghasilan utamanya. Ia pulang dengan langkah gontai. Di depan rumah reot itu, beberapa tetangga menatapnya dengan pandangan sinis. Ada yang berbisik, ada yang tertawa kecil. "Lihat tuh, pemuda miskin yang sok jadi malaikat. Kerjanya cuma ngurusin orang tua tak berguna. Hasilnya apa?" Bisikan itu menusuk, meski disampaikan lirih. Rizal menelan ludah, menahan gejolak di dadanya. Ia tidak menjawab, hanya menunduk, menyalami mereka seadanya. Begitu masuk rumah, ia melihat kakek Malik sedang berusaha berdiri dengan tongkat kayu. Wajahnya pucat. Rizal buru-buru menghampiri. "Kek, duduk saja. Jangan memaksakan diri." Kakek Malik menatapnya dengan mata cemas. "Nak, wajahmu kelihatan murung. Ada apa?" Rizal menarik napas dalam-dalam. "Kerjaan saya di pasar habis. Kek, saya kehilangan penghasilan." Suaranya lirih, nyaris pecah. Kakek Malik menggenggam tangan Rizal. "Nak, hidup ini memang penuh ujian. Aku dulu pun begitu. Jangan pernah mengira Allah meninggalkanmu. Justru di saat seperti ini kita diuji, seberapa ikhlas kita menjalani ketetapannya." Kata-kata itu seperti air yang menetes ke tanah kering. Ada kesejukan yang perlahan menyusup ke hati Rizal. Ia menutup mata, menghela napas. "Saya tahu, Kek, tapi berat rasanya."
Rasanya dunia ini seperti menutup jalan. Sore itu, Rizal duduk di teras kecil, memandang jalan sempit. Anak-anak kampung bermain bola plastik, tertawa bebas. Sementara orang dewasa lalu lalang membawa belanjaan. Semua tampak normal, kecuali dirinya yang memikul beban tak terlihat. Dalam kesunyian itu ia berbisik dalam hati, memohon kepada Allah agar diberi ketabahan. Bukan doa yang panjang, hanya rintihan sederhana. Ya Allah, kuatkan aku. Malam tiba dengan cepat. Lampu minyak kembali menyala redup. Rizal mengeluarkan tabungan terakhirnya. Uang receh yang ia simpan di kaleng bekas. Tidak banyak. Hanya cukup untuk membeli obat kakek Malik beberapa hari ke depan. Ia memandang uang itu lama-lama. Lalu tersenyum getir. Tak apa. Rezeki bisa dicari lagi. Yang penting kakek tetap sehat. Kakek Malik menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Nak, aku ini sudah tua. Aku tidak ingin jadi bebanmu. Kalau kau mau pergi, kejar hidupmu sendiri. Jangan terikat padaku. Kalimat itu menusuk Rizal lebih dalam daripada ejekan tetangga. Ia menoleh cepat. Matanya merah. Kek, jangan bicara begitu. Saya di sini bukan karena kasihan. Saya di sini karena saya merasa ini jalan hidup saya. Selama saya masih bisa bergerak, saya akan merawat kakek. Saya percaya setiap kebaikan akan dibalas Allah, meski saya tak tahu kapan. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara serangga malam di luar yang terdengar. Rizal berusaha menahan air mata. Ia mengingat kata-kata kakek Malik tentang keberanian melawan arus. Mungkin inilah bentuk keberaniannya sendiri. Tetap berbakti meski dunia menertawakannya. Keesokan harinya, ujian itu berlanjut. Rizal mencoba mencari pekerjaan baru ke beberapa tempat. Warung, bengkel, hingga lapak-lapak pasar. Semua menolak. Ada yang berkata sedang mengurangi pegawai. Ada yang berkata tidak butuh tenaga baru. Keringatnya bercampur debu. Perutnya lapar karena ia sengaja menahan uang agar bisa membeli kebutuhan kakek. Namun di balik lelah itu, ada tekad yang justru makin mengeras. Malam kedua setelah kehilangan kerja, Rizal duduk bersila di samping tikar kakek, membacakan ayat-ayat pendek seperti biasa. Namun kali ini suaranya lebih serak. Setiap ayat seolah menjadi jangkar yang menahan hatinya agar tidak hanyut. Kakek Malik mendengar dengan mata terpejam. Bibirnya bergetar mengikuti. Mereka berdua larut dalam suasana yang tenang tapi penuh energi spiritual. Selesai membaca, Rizal menatap lampu minyak yang bergetar. Dalam hatinya ia berkata, mungkin ini cara Allah menguji seberapa besar kesungguhan saya. Mungkin ini juga tanda bahwa saya harus lebih kuat. Ia merasakan sesuatu yang hangat merambat di dadanya. Semacam keyakinan baru yang lahir dari keputusasaan. Tetangga yang tadinya sinis mulai diam-diam memperhatikan. Ada yang kagum, ada yang iri. Sebagian mulai merasa bersalah karena pernah mencibir. Namun Rizal tidak menyadarinya. Ia tetap menjalani harinya seperti biasa, tanpa keluhan panjang, tanpa mengharap pujian. Menjelang tengah malam, ia keluar rumah sebentar untuk menghirup udara. Langit penuh bintang. Angin malam menyapa wajahnya yang letih. Ia menatap ke atas, bibirnya bergetar. Ya Allah, meski aku miskin, jangan kau miskinkan hatiku. Ucapan itu meluncur tanpa disadari, seperti doa yang terbang bersama angin malam. Pagi itu langit tampak lebih gelap daripada biasanya. Awan tebal bergulung di atas gang sempit yang menjadi jalur Rizal sehari-hari. Setelah berhari-hari mencari pekerjaan dan gagal, Rizal kini terbiasa memulai hari dengan tenaga yang semakin menipis. Namun ada sesuatu yang berbeda sejak subuh. Udara terasa lebih berat, seolah membawa kabar yang tak terlihat. Burung-burung beterbangan rendah. Suara klakson mobil mewah terdengar samar dari kejauhan, hal yang sangat jarang terjadi di kampung miskin itu. Rizal sedang mengangkat ember air ketika sebuah mobil hitam mengilap perlahan berhenti di ujung gang. Tidak ada yang pernah melihat mobil semewah itu di lingkungan mereka. Pintu mobil tidak dibuka. Kaca jendela pun tertutup rapat. Hanya siluet sopir berjas yang terlihat sekilas. Tetangga-tetangga berhenti beraktivitas. Saling pandang penuh tanda tanya.
Beberapa anak kecil mendekat penasaran, tapi langsung ditarik ibunya. Rizal berusaha bersikap biasa saja. Ia berpikir mungkin orang salah jalan atau hanya lewat. Namun jantungnya berdegup lebih cepat. Ia ingat kisah kakek Malik tentang masa lalu yang pernah terkait dengan perusahaan besar. Cincin emas dengan lambang resmi itu terbayang kembali di benaknya. Apa ini ada hubungannya? Pikirnya, mencoba mengusir rasa penasaran. Di dalam rumah, kakek Malik batuk keras hingga mengguncang tubuhnya. Rizal segera masuk, meninggalkan ember air. Ia mendapati kakek memegang cincin emasnya. Wajahnya pucat. "Kek, kenapa? Ada yang sakit?" tanya Rizal cemas. Kakek hanya menggeleng. Matanya menatap keluar jendela, ke arah mobil hitam yang terparkir di ujung gang. "Nak, mungkin waktunya akan tiba," gumamnya pelan. Hampir tak terdengar. Kata-kata itu membuat Rizal tertegun. "Waktu apa, Kek?" Namun kakek tidak menjawab. Ia hanya meletakkan cincin emasnya di atas meja, lalu memejamkan mata seolah sedang berdoa. Wajahnya penuh ketegangan, tapi juga pasrah. Di luar, suasana kampung makin riuh. Orang-orang saling bertanya, siapa pemilik mobil itu? Apa tujuannya datang ke daerah miskin? Beberapa berspekulasi mungkin pejabat, mungkin artis, mungkin investor. Namun sopir mobil itu hanya duduk diam, sesekali menatap layar ponsel. Tidak ada tanda-tanda ia akan keluar. Rizal mencoba mengabaikan. Ia kembali memasak bubur untuk kakek Malik. Namun tangannya bergetar setiap kali mendengar bunyi pintu mobil dibuka tutup, meski itu hanya ilusi. Di sela memasak, ia teringat doa-doanya di malam-malam terakhir. Doa tentang ketabahan, doa agar diberi jalan keluar oleh Allah. Apakah ini jawaban atau ujian? Pikirnya. Menjelang sore, mobil itu pergi tanpa suara. Hanya debu yang tertinggal. Orang-orang kampung terdiam bingung. Rizal keluar rumah, menatap jalan yang kini kembali kosong. Rasanya seperti mimpi yang terputus. Namun hatinya justru semakin gelisah. Ia merasa ada mata yang mengawasi. Ada rencana yang sedang bergerak tanpa ia pahami. Malamnya, kakek Malik duduk di ruang tengah dengan lampu minyak menyala redup. "Nak, kalau suatu hari ada orang datang mencariku, jangan takut. Jawablah dengan tenang. Jangan terbuai oleh harta atau janji manis. Pegang keyakinanmu pada Allah," ucapnya lirih. Rizal menatap kakek lekat-lekat. "Kek, apa sebenarnya yang sedang terjadi?" Kakek hanya tersenyum tipis. Kadang rahasia tidak bisa dibuka sebelum saatnya tiba. Kata-kata itu mengendap dalam kepala Rizal sepanjang malam. Ia berbaring di tikar, menatap langit-langit yang retak, mendengar bunyi hujan rintik-rintik di luar. Ada rasa takut bercampur penasaran, seperti seorang pelaut yang melihat badai di kejauhan namun belum bisa menghindar. Ia mengingat kembali semua ejekan tetangga, kehilangan pekerjaannya, keteguhan untuk tetap merawat kakek Malik. Semuanya seperti jalan panjang yang kini mengantarnya ke tepi jurang ketidakpastian. Keesokan harinya, kampung kembali heboh. Ada kabar orang bersetelan rapi menanyakan alamat rumah kakek Malik. Rizal baru saja keluar membeli obat saat mendengar bisik-bisik itu. Katanya orang kota, gayanya kaya, nyari rumah itu, ucap salah satu tetangga. Rizal memegang tas obatnya erat-erat. Jantungnya berdetak kencang. Setibanya di rumah, ia mendapati kakek Malik duduk tegak meski wajahnya pucat. "Nak, jangan kaget. Dunia ini luas. Masa lalu itu panjang. Kadang dia akan datang sendiri tanpa kita undang." Ucapannya tenang, tapi Rizal merasakan getaran aneh dalam suaranya. Sore itu angin bertiup lebih kencang. Tirai kain penutup jendela berkibar-kibar. Rizal berdiri di teras, memandang jalan sepi yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi pintu masuk sesuatu yang besar. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, apapun yang datang nanti, kuatkan aku." Siang itu udara terasa menekan, seperti selimut panas yang menindih kampung. Matahari bersembunyi di balik awan kelabu, namun hawa yang keluar justru lembab dan berat. Setelah berhari-hari dihantui mobil hitam dan orang-orang asing yang bertanya alamat kakek Malik, akhirnya hari yang ditunggu, atau mungkin ditakuti,
itu datang. Jalan sempit di depan rumah reot itu ramai oleh bisik-bisik tetangga. Semua pandangan tertuju pada konvo kecil yang berhenti di ujung gang. Rizal sedang menjemur pakaian saat melihat mobil hitam yang sama muncul kembali. Kali ini diikuti satu mobil putih yang tak kalah mewah. Pintu belakang mobil hitam terbuka. Keluar seorang pria tinggi berusia sekitar 30-an dengan jas elegan, rambut tersisir rapi, sepatu mengilap. Aura yang ia bawa membuat udara seolah bergetar. Dialah Farhan, CEO perusahaan besar yang selama ini hanya Rizal dengar namanya dari berita televisi di warung. Warga kampung segera mengintip dari balik pintu. Anak-anak mendekat lalu ditarik ibunya. Ada yang berseru lirih. Itu kan Farhan, bos besar yang suka jadi pembicara di televisi. Ada yang berdesis kagum. Ada pula yang takut. Rizal terpaku. Ember di tangannya hampir jatuh. Ia tak pernah bermimpi melihat orang semacam itu berdiri hanya beberapa langkah dari rumah reotnya. Farhan melangkah mantap melewati jalan sempit. Di belakangnya dua asistennya membawa koper dan map. Matanya menyapu sekitar. Lalu berhenti pada Rizal yang berdiri di depan rumah. Ini rumah Pak Malik. Suaranya tenang tapi mengandung kuasa. Rizal menelan ludah. Iya, Tuan. Ini rumah kakek Malik. Kakek Malik yang mendengar suara itu dari dalam rumah berusaha bangkit. Bersandar pada tongkat. Tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat tapi matanya menatap tajam. Farhan, bisiknya lirih. Rizal terkejut mendengar nama itu meluncur dari bibir kakek. Seolah sudah saling mengenal. Farhan masuk ke rumah dengan langkah pasti. Asistennya menahan pintu. Begitu melihat kakek Malik, Farhan berhenti sejenak. Napasnya berat. Ada campuran hormat, rindu, dan marah dalam sorot matanya. Kakek, akhirnya kita bertemu. Ucapnya pelan tapi penuh getar. Warga kampung yang mengintip tak bisa mendengar jelas. Hanya melihat pemandangan dramatis itu. Rizal berdiri di samping kakek. Bingung. Menatap keduanya bergantian. Kek, Tuan ini siapa? Kenapa kakek memanggilnya Farhan? Kakek Malik menghela napas panjang. Nak Rizal, dia ini cucuku. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dasar sumur, menimbulkan gaung yang menghantam hati Rizal. Cucu. Farhan menatap Rizal sekilas, lalu kembali menatap kakek. Aku datang bukan untuk pamer. Kek. Aku datang karena ada hal-hal yang harus kita selesaikan. Aku tidak pernah lupa siapa kakek, meski keluarga memutuskan untuk menjauh. Suaranya lirih tapi tegas. Kakek Malik duduk kembali. Napasnya tersengal. Farhan, cucuku, aku tidak pernah membencimu. Aku hanya menunggu saat yang tepat. Ia menoleh pada Rizal yang tampak linglung. Nak, jangan kaget. Semua ini memang sudah diatur Allah. Rizal merasa lututnya lemas. Dunia yang ia kenal seolah bergeser. Ia teringat semua doa, kesabarannya selama ini, dan cerita kakek tentang masa lalu. Kini potongan-potongan itu mulai tersambung. Namun ia tetap tidak mengerti apa yang terjadi sepenuhnya. Farhan mendekati Rizal. Aku tahu tentangmu, katanya pelan. Aku sudah lama memantau. Aku melihat bagaimana kamu merawat kakek tanpa pamrih. Tidak mudah menemukan orang seperti itu di zaman sekarang. Kalimat itu membuat Rizal tercekat. Tidak tahu harus merespons apa. Suasana di dalam rumah menjadi hening. Hanya bunyi detak jam dinding tua yang terdengar. Farhan menatap sekeliling rumah reot itu, mengusap meja kayu yang retak, lalu duduk di kursi satu-satunya yang utuh. Aku dibesarkan di kota besar, dikelilingi kemewahan. Tapi aku tidak pernah merasa pulang, sampai aku datang ke sini. Kakek Malik menunduk. Farhan, aku sudah tua. Aku tidak punya banyak waktu. Jangan hanya datang untuk nostalgia. Ada hal-hal yang harus kau jelaskan kepada Rizal. Dia berhak tahu. Wajahnya serius, namun matanya memancarkan kepasrahan. Farhan mengangguk pelan. Aku akan jelaskan, tapi tidak sekarang. Aku datang hari ini untuk melihat dengan mata kepalaku sendiri siapa yang telah menjaga kakek selama ini. Aku datang untuk memastikan ketulusan itu nyata. Rizal menatap kedua orang itu,
Perasaannya campur aduk. Ada kagum, takut, bingung, dan entah apa lagi. Ia merasa seperti berada di tengah pusaran besar yang bukan miliknya. Namun satu hal ia tahu, ia harus tetap tenang, seperti pesan kakek semalam. Menjelang senja, Farhan berdiri. Aku akan kembali. Masih banyak yang harus dibicarakan. Ia menoleh pada Rizal. Teruskanlah apa yang kamu lakukan. Jangan berubah. Aku akan datang lagi. Lalu ia berjalan keluar diikuti asistennya. Mobil-mobil itu meninggalkan gang sempit dengan debu berputar di belakangnya. Kakek Malik memejamkan mata. Tubuhnya tampak lebih lelah dari biasanya. Rizal menggenggam tangannya. Kek, saya benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek Malik hanya berkata lirih. Kesabaranmu akan terjawab. Nak, ini baru permulaan. Malam setelah Farhan pergi, udara kampung terasa berbeda. Seolah semua orang menyimpan pertanyaan yang sama. Apa hubungan sebenarnya antara pria berjas itu dengan kakek Malik dan pemuda miskin bernama Rizal? Gang sempit yang biasanya riuh kini lebih senyap. Rizal sendiri belum bisa tidur. Ia duduk bersila di dekat tikar kakek Malik. Lampu minyak bergoyang tertiup angin. Bayangan mereka berdua menempel di dinding yang retak. Seperti lukisan samar tentang rahasia yang belum selesai. Rizal memandangi wajah kakek yang tertidur gelisah. Bibir tua itu kadang bergerak, menyebut nama yang tak jelas. Kadang menyebut Farhan, kadang menyebut Allah, kadang sekadar mengeluh lirih. Rizal ingin bertanya, tetapi takut mengusik. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, beri aku kekuatan untuk memahami semua ini. Jangan biarkan aku salah langkah." Keesokan paginya, kakek Malik terbangun lebih awal. Wajahnya pucat tetapi matanya tajam. "Nak Rizal," katanya pelan, "hari ini aku ingin bicara. Aku harus menjelaskan sebagian, agar kamu tidak buta di tengah badai yang akan datang." Suara itu mengandung kegetiran dan keberanian yang bercampur jadi satu. Rizal menelan ludah, lalu mengangguk. Mereka duduk di ruang tengah yang sempit. Udara pagi masuk lewat celah papan, membawa aroma tanah basah. Kakek Malik memegang cincin emasnya, mengusap lambang perusahaan besar itu seperti orang yang mengusap luka lama. "Nak, Farhan bukan sekadar cucuku. Dia adalah saksi masa lalu yang kutinggalkan. Dan kau, tanpa kau sadari, telah menjadi bagian dari cerita itu." Rizal terkejut. Bagian dari cerita? Maksud kakek? Kakek Malik menatapnya lama, lalu menarik napas panjang. "Aku dulu orang kepercayaan pendiri perusahaan besar itu. Aku yang membesarkan ayahnya Farhan sejak muda. Aku juga yang mengajari prinsip-prinsip hidup. Tapi aku mundur ketika mereka mulai bermain kotor. Ketika mereka ingin menghalalkan cara. Aku tidak mau menandatangani dokumen yang akan merugikan banyak orang. Aku memilih hidup miskin daripada mengkhianati nuraniku kepada Allah." Suara kakek Malik gemetar tapi tegas. Rizal merasakan bulu kuduknya berdiri. Semua cerita yang dulu terasa samar kini mulai tampak wujudnya. "Jadi, Farhan tahu semua ini?" tanya Rizal hati-hati. Kakek Malik mengangguk pelan. "Dia tahu. Tapi dia juga hidup dalam dunianya sendiri. Dunia yang penuh cahaya sekaligus gelap." Rizal menunduk, merasa dadanya sesak. Ia mengingat bagaimana Farhan menatapnya kemarin. Tatapan yang campur aduk antara kagum dan menguji. "Kenapa dia datang sekarang, Kek?" Kakek Malik menggeleng. "Itu yang belum aku tahu pasti. Mungkin dia butuh penebusan. Mungkin dia butuh jawaban. Mungkin dia ingin menguji kesungguhan kita." Rizal meremas tangannya sendiri. "Kek, jujur saja. Saya takut. Takut ini semua hanya permainan orang kaya. Saya takut kita berdua dipermainkan." Kakek Malik menatapnya dengan pandangan yang membuat Rizal tenang. "Nak, keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski takut. Kita tidak boleh lepaskan keyakinan kita pada Allah. Itu satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli." Udara pagi semakin terang. Suara ayam berkokok dari kejauhan. Rizal menyeduh teh hangat untuk kakek. Tangannya sedikit gemetar.
Ia mulai merasakan beratnya rahasia yang dibebankan padanya. Namun di sisi lain, ia juga merasa dihargai karena kakek mempercayainya. Sore harinya, seorang lelaki berjas sederhana datang membawa amplop. Dari Tuan Farhan, katanya singkat lalu pergi. Rizal menerima amplop itu dengan jantung berdegup. Kakek Malik membukanya pelan-pelan. Di dalamnya ada surat dengan tulisan tangan rapi. Surat itu bukan ancaman atau janji muluk. Hanya beberapa kalimat. Kakek yang terhormat, terima kasih telah membiarkan saya datang kemarin. Saya tahu banyak luka yang belum sembuh. Saya akan kembali dengan penjelasan yang lebih lengkap. Untuk sementara, mohon tetap jaga kesehatan. Jangan khawatir soal kebutuhan sehari-hari. Saya akan kirimkan bantuan tanpa mengikat apapun. Pan. Kakek Malik menatap surat itu lama-lama. Dia berubah. Gumamnya pelan. Dulu dia anak yang keras. Sekarang tulisannya lembut. Ia menoleh ke Rizal. Nak, kau lihat? Ini bukan hanya soal uang. Ini soal hati yang sedang mencari jalannya. Rizal membaca ulang surat itu. Ada rasa lega sekaligus cemas. Ia bertanya dalam hati. Apakah ini tanda awal perbaikan atau justru awal badai baru? Ia mengingat pesan-pesan kakek Malik sejak dulu tentang ketulusan dan sabar. Ya Allah, bisiknya lirih. Jika ini ujian, beri aku kesabaran. Jika ini jawaban, beri aku petunjuk. Malamnya, kakek Malik kembali bercerita tentang prinsip yang selalu ia pegang. Jangan menjual nurani, jangan menyerah pada ketidakadilan, dan jangan lepaskan doa. Ia memandang Rizal dengan tatapan tajam namun penuh kasih. Nak, ingat baik-baik. Dunia bisa berubah sekejap. Tapi kalau kau menjaga hatimu tetap bersih, Allah akan memelukmu, bahkan saat semua pintu tertutup. Rizal mendengarkan dengan hati yang bergetar. Kata-kata itu seperti peta di tengah kabut. Meski rahasia belum sepenuhnya terungkap, setidaknya ia mulai mengerti mengapa hidupnya dibawa ke jalur ini. Ada kaitan antara masa lalu kakek, kehadiran Farhan, dan dirinya sendiri. Menjelang tengah malam, lampu minyak hampir padam. Rizal masih duduk di samping kakek yang tertidur. Di luar hujan turun rintik-rintik, membawa aroma tanah yang pekat. Di antara bunyi hujan itu, Rizal berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap teguh. Meski ketidakpastian menyelimuti, ia tidak akan mundur. Ia merasa seperti seseorang yang berdiri di tepi rahasia besar, menunggu pintu terbuka. Pagi itu langit terlihat pucat, seperti selembar kertas yang belum ditulis. Rizal terbangun lebih awal setelah semalaman gelisah. Kata-kata kakek Malik di malam sebelumnya masih bergema. Dunia bisa berubah sekejap. Surat Farhan yang diterima kemarin kini terlipat rapi di saku bajunya. Rasanya belum percaya bahwa orang sebesar Farhan, CEO perusahaan ternama, menulis surat dengan tangannya sendiri. Udara kampung terasa lebih hidup hari itu. Orang-orang masih membicarakan kunjungan Farhan. Beberapa tetangga menatap Rizal dengan pandangan baru. Ada yang kagum, ada yang curiga, ada pula yang iri. Rizal mencoba tetap biasa saja, meski di dalam dadanya ada gelombang yang tidak bisa ia redam. Aku hanya pemuda miskin, kenapa harus aku? Pikirnya berulang kali. Siang menjelang. Dari ujung gang muncul kembali mobil hitam yang sama. Kali ini tidak membawa konvu. Hanya satu mobil dengan sopir dan Farhan di dalamnya. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah reot kakek Malik. Farhan turun sendiri tanpa asistennya. Penampilannya tetap rapi, tapi wajahnya kali ini lebih lembut, seperti seseorang yang telah memutuskan sesuatu. Rizal yang sedang menimba air langsung meletakkan embernya. Jantungnya berdetak kencang. Ia menatap pintu rumah, lalu ke arah Farhan. Tuan Farhan. Suaranya hampir tak terdengar. Farhan tersenyum kecil. Panggil saja Farhan. Aku ingin bicara berdua denganmu. Mereka masuk ke rumah. Kakek Malik sedang duduk bersandar. Wajahnya tampak lelah. Farhan menghampiri kakek, menyalami tangannya dengan penuh hormat. Kakek, izinkan aku bicara sebentar dengan Rizal, ucapnya lembut. Kakek Malik mengangguk pelan. Bicaralah, tapi jangan membuatnya bingung. Dia masih muda.
Farhan mengajak Rizal duduk di kursi kayu yang retak. Udara di dalam ruangan terasa berat. Hanya bunyi jarum jam yang berdetak pelan. Farhan membuka percakapan dengan nada serius. Rizal, aku sudah lama mengamatimu. Aku tahu bagaimana kau merawat kakek Malik tanpa pamrih. Bagaimana kau bertahan di tengah kesulitan. Dunia sekarang jarang memiliki orang seperti itu. Aku datang bukan hanya karena kakek, tapi juga karena aku melihat sesuatu dalam dirimu. Rizal menelan ludah. Tangannya mengepal di pangkuan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Tuan, tidak ada yang istimewa. Farhan tersenyum tipis. Justru karena kau merasa biasa itulah kau istimewa. Ia kemudian mengeluarkan sebuah map berwarna hitam dari tas kecilnya. Di dalamnya ada surat kontrak, kartu nama, dan beberapa lembar dokumen. Ini tawaran yang mungkin akan mengubah hidupmu. Aku ingin kau bekerja bersamaku di perusahaan. Aku akan memberikan pelatihan, gaji besar, bahkan tempat tinggal layak. Kau tidak perlu lagi hidup miskin di sini. Kalimat itu seperti petir menyambar hati Rizal. Ia menunduk. Matanya bergetar. Tuan, saya tidak mengerti. Mengapa saya? Farhan menatapnya dalam-dalam. Karena aku percaya padamu. Aku percaya ketulusan itu lebih berharga daripada 1000 ijazah. Namun Farhan menambahkan satu syarat yang membuat udara tiba-tiba menjadi dingin. Kalau kau menerima ini, kau harus pindah ke kota. Kau harus meninggalkan kampung ini. Dan, kau harus meninggalkan kakek Malik. Aku akan memastikan kakek dirawat dengan baik. Kau tak perlu khawatir. Tapi kau tidak boleh lagi tinggal di sini. Rizal seperti kehilangan napas. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada ejekan tetangga. Ia menoleh pada kakek Malik yang duduk di sudut. Matanya redup tapi memperhatikan dengan seksama. Dunia seakan berhenti sejenak. Dalam kepalanya, suara-suara berkelindan. Suara ibu yang dulu menyuruhnya sabar. Suara kakek yang mengajarinya ikhlas. Doa-doanya kepada Allah di malam-malam gelap. Semua itu kini beradu dengan janji kehidupan baru. Gaji besar, kenyamanan, masa depan yang selama ini hanya ia bayangkan. Kenapa saya harus meninggalkan kakek? Saya di sini bukan hanya karena kasihan. Dia seperti keluarga saya sendiri. Suara Rizal pecah, lirih. Farhan menghela napas. Karena kau harus fokus. Dunia yang aku tawarkan berbeda. Aku tidak mau kau terbagi dua. Aku tahu ini terdengar keras. Tapi begitulah dunia kerja yang sesungguhnya. Kakek Malik akhirnya bersuara. Nak, keputusan ini hanya milikmu. Aku tidak akan menghalangi. Aku sudah tua. Aku tidak ingin jadi beban. Kalau ini jalanmu, pergilah. Namun matanya basah. Suaranya bergetar. Rizal menatap keduanya. Dalam dirinya ada dua arus besar yang saling bertabrakan. Keinginan keluar dari kemiskinan dan panggilan hatinya untuk tetap berbakti. Ia teringat kata-kata kakek Malik kemarin. Keberanian adalah tetap melangkah meski takut. Tapi keberanian yang mana? Meninggalkan atau bertahan? Ia menatap map hitam di tangannya. Lalu menatap kakek Malik yang duduk lemah. Waktu seolah melambat. Dalam hatinya ia berdoa lirih. Ya Allah, tunjukkan jalan. Jangan biarkan aku salah memilih. Aku hanya ingin engkau ridho. Farhan menatapnya penuh harap. Aku tidak perlu jawaban sekarang. Aku akan kembali beberapa hari lagi. Pikirkan baik-baik. Rizal, ini bukan tawaran kecil. Lalu ia berdiri, mengangguk pada kakek Malik, dan melangkah keluar. Setelah pintu tertutup, rumah itu sunyi. Rizal masih memegang map hitam itu erat-erat. Tangannya berkeringat. Kakek Malik menatapnya lama, kemudian berkata pelan. Nak, hidup ini bukan tentang memilih yang mudah. Hidup ini tentang memilih yang benar. Kalimat itu menghantam dada Rizal lebih dalam daripada apapun. Ia merasa seolah sedang berdiri di tepi jurang, melihat dua dunia yang berbeda menunggunya. Malam itu, ia duduk di teras, memandang jalan yang kosong. Angin malam menyentuh wajahnya yang panas oleh dilema. Dalam dada, doa kepada Allah tak henti-henti mengalir,
mencari arah di tengah kebingungan. Malam setelah Farhan pergi terasa seperti malam terpanjang dalam hidup Rizal. Ia duduk di teras rumah reotnya. Map hitam berisi tawaran kerja dari Farhan ia letakkan di pangkuan. Lampu minyak redup bergoyang tertiup angin. Suara serangga malam terdengar bersahutan. Namun bagi Rizal dunia seolah sunyi, hanya menyisakan detak jantungnya sendiri yang kencang tak beraturan. Kata-kata Farhan berputar-putar di kepalanya. Gaji besar, tempat tinggal layak, hidup baru. Namun kalimat, kau harus meninggalkan kakek Malik, menikam lebih dalam daripada yang ia duga. Ia menatap ke dalam rumah, melihat kakek Malik yang tertidur lemah di tikar. Wajahnya memucat dalam tidur yang gelisah. Rizal merasakan dadanya sesak. Ya Allah, aku benar-benar di ujung jalan, bisiknya lirih. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia teringat malam-malam di mana ia menahan lapar demi membeli obat kakek. Teringat ejekan tetangga. Teringat kerja kasar yang tak seberapa hasilnya. Namun ia juga teringat senyum hangat kakek. Doa-doa kecil yang diucapkan setiap kali Rizal membacakan ayat. Semua kenangan itu berdesakan di kepalanya. Membuatnya tak bisa tidur. Menjelang subuh, ia bangun dan berwudu dengan air dingin dari sumur. Ia berdiri di pojok ruangan, mengangkat tangan berdoa, meminta petunjuk. Suaranya lirih tapi penuh getar. Ya Allah, aku tidak mengerti jalan MU. Aku hanya pemuda miskin yang ingin berbuat baik. Jika tawaran ini baik untukku dan untuk kakek, bukakanlah. Jika ini buruk, jauhkanlah. Jangan biarkan aku tersesat. Air matanya jatuh ke sajadah lusuh. Dalam keheningan itu ia merasa seolah ada kekuatan halus yang memeluk hatinya, memberinya ketenangan sesaat. Pagi tiba, sinar mentari menerobos celah papan, menggambar garis-garis cahaya di lantai. Kakek Malik terbangun, batuk kecil. Rizal menyeduh teh hangat. Tangannya lebih mantap dibanding semalam. Namun hatinya masih seperti medan perang. Kakek Malik memandangnya dengan tatapan penuh kasih. Nak, kau kelihatan tak tidur semalam. Apa yang kau pikirkan? Rizal terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Saya berdoa, Kek. Saya minta petunjuk Allah. Kakek Malik tersenyum tipis. Itu jalan yang tepat. Nak, aku tahu ini berat. Aku tahu kau ingin maju. Aku juga tidak ingin jadi penghalangmu. Tapi ingat, kemuliaan hidup bukan hanya soal harta. Kadang keputusan kecil yang kita ambil menentukan siapa kita di mata Allah. Ucapan itu membuat dada Rizal kembali bergetar. Ia ingin mengatakan bahwa ia sudah mantap memilih. Tapi kenyataannya ia belum. Ada bagian dirinya yang tergoda oleh kehidupan baru. Ada bagian lain yang menjerit mempertahankan pengabdian. Sepanjang hari itu, Rizal mencoba bekerja serabutan di pasar lagi. Namun kali ini langkahnya berat. Pikirannya tak fokus. Ia mengangkat karung beras, mengantar belanjaan. Tapi wajah Farhan dan kata-kata kakek terus muncul di benaknya. Sore menjelang, ia duduk di bangku bambu pasar. Memandang langit yang berubah oranye kemerahan. Hidup seperti apa yang sebenarnya aku inginkan, gumamnya. Sesampainya di rumah, kakek Malik sedang menatap keluar jendela. Wajahnya terlihat damai meski tubuhnya rapuh. Rizal masuk, menaruh barang, lalu duduk bersila di depan kakek. Kek, suaranya bergetar. Bagaimana cara tahu pilihan yang benar? Kakek Malik menatapnya lama, lalu berkata, dengan hati yang bersih dan doa yang tak putus. Dunia ini penuh tipu daya. Yang tampak manis bisa jadi racun. Yang tampak getir bisa jadi obat. Malam kedua setelah tawaran Farhan, Rizal kembali berdoa. Kali ini lebih lama. Ia mengulang ayat-ayat yang ia hafal. Suaranya lirih tapi mantap. Ia merasa lebih dekat pada Allah daripada sebelumnya. Air matanya mengalir deras. Tapi ada ketenangan kecil yang mulai tumbuh di hatinya. Ia sadar, apapun pilihannya, ia harus siap menanggung akibatnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti itu. Rizal mencari pekerjaan seadanya, merawat kakek Malik, dan setiap malam berdoa. Tetangga mulai mendengar kabar tentang tawaran Farhan. Ada yang menyarankan ia menerima saja demi masa depan. Ada pula yang menyindir. Jangan bodoh, Rizal.
Kesempatan tak datang dua kali. Kata-kata itu menusuk, tapi juga memicu tekadnya untuk lebih mantap mencari petunjuk. Suatu sore, ia mengajak kakek Malik duduk di teras. Matahari hampir tenggelam. Angin sore membawa aroma sawah. "Kek, saya jadi ingat waktu kecil. Ibu saya selalu bilang, kalau ragu, jangan buru-buru. Ambil waktu untuk tenang." Kakek Malik menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Ibumu orang yang bijak. Nak, jangan takut kehilangan dunia. Takutlah kehilangan nurani." Ucapan itu menancap di hati Rizal. Ia memandang jauh ke ujung gang, tempat mobil hitam Farhan pernah berhenti. "Saya tidak tahu masa depan saya, Kek. Tapi saya tahu satu hal. Saya tidak mau menyesal di hadapan Allah nanti." Malam itu, angin bertiup lebih kencang. Tirai kain di jendela berkibar-kibar. Rizal duduk sendiri di teras, memandang langit penuh bintang. Dalam hatinya ia berbicara dengan nada yang berbeda. Bukan lagi sekadar doa memohon jawaban, tapi doa menyerahkan diri. "Ya Allah, Engkau lebih tahu isi hatiku daripada aku sendiri. Apapun yang Engkau pilihkan, aku ikhlas." Senja hari itu turun seperti tirai merah tembaga yang berat. Setelah berhari-hari bergulat dengan dilema, Rizal akhirnya menemukan sedikit ketenangan lewat doa dan istiharahnya. Meski belum menyampaikan keputusan kepada Farhan, di dalam hati ia sudah merasa siap. Apapun yang datang, ia akan menjalaninya dengan jujur. Ia masih duduk di teras rumah reyotnya. Map hitam berisi tawaran Farhan kini ia letakkan di atas meja bambu yang retak. Angin sore membawa aroma tanah dan suara adzan dari surau ujung gang, menyeruak lembut ke telinga. Di dalam rumah, kakek Malik terlihat lebih gelisah dari biasanya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat memegang tongkat. Ia menatap jendela berulang kali, seolah menunggu sesuatu yang tak terhindarkan. Rizal menyadarinya, tapi memilih diam. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, apapun yang Engkau rencanakan malam ini, kuatkan aku dan kakek." Tiba-tiba suara deru mesin mobil terdengar di ujung gang. Warga kampung yang tengah duduk di warung langsung menoleh. Mobil hitam Farhan kembali muncul. Kali ini disusul mobil lain berisi beberapa orang berpakaian rapi. Ketegangan menjalar cepat seperti listrik ke seluruh kampung. Anak-anak berhenti bermain. Para ibu menarik tirai jendela. Farhan turun dengan langkah lebih cepat dari sebelumnya. Wajahnya serius, matanya tajam. Namun kali ini tidak ada senyum diplomatis. Ada sesuatu yang mendesak di wajahnya, seperti orang yang siap mengungkapkan rahasia besar. Ia berjalan menuju rumah kakek Malik, membuka pintu tanpa menunggu. "Assalamualaikum," ucapnya lirih. Rizal bangkit tergesa. "Waalaikumsalam," jawabnya. Kakek Malik berusaha berdiri, tetapi Farhan langsung menghampirinya, menopang bahunya dengan hormat. "Kakek jangan berdiri, biar saya yang bicara." Udara di ruangan menjadi berat. Farhan berdiri di tengah, kakek Malik ditikar, Rizal di sebelahnya. Warga kampung yang penasaran berdesakan di luar pintu, mencoba mengintip. Lampu minyak di sudut ruangan bergetar. Bayangannya menari-nari di dinding. Farhan menarik napas panjang. "Hari ini saya datang bukan untuk menawarkan apapun. Hari ini saya datang untuk menjelaskan segalanya." Suaranya dalam dan bergetar. "Kakek, Rizal, kalian berhak tahu kebenaran yang selama ini saya simpan." Rizal menelan ludah. Tangannya menggenggam lutut. "Tuan Farhan, apa sebenarnya ini semua?" tanyanya pelan. Farhan menatapnya lurus. "Rizal, kau bukan hanya pemuda yang merawat kakek Malik. Kau lebih dari itu. Ayahmu adalah orang yang dulu menyelamatkan nyawa ibuku saat kecelakaan besar puluhan tahun lalu. Tanpa ayahmu, aku tidak akan hidup sampai sekarang." Kata-kata itu jatuh seperti petir. Rizal terdiam. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Kakek Malik menutup mata. Air mata mengalir pelan di pipinya. "Aku tahu ini berat untukmu," lanjut Farhan. "Tapi aku harus mengatakannya. Aku sudah lama mencari keluarga orang itu. Aku menemukanmu di kampung ini, tulus merawat kakek Malik, sama seperti ayahmu yang dulu menyelamatkan nyawa ibuku tanpa pamrih.
Rizal menggigit bibir. Air mata mulai menggenang. Ayah saya, menyelamatkan ibu Anda? Suaranya hampir berbisik. Farhan mengangguk. Ya. Dan bukan itu saja. Kakek Maliklah yang dulu menjadi saksi semua itu. Bahkan membantu ayahmu bertahan saat hidupnya terancam karena keputusan besar di perusahaan. Itulah sebabnya aku datang. Aku bukan hanya ingin membalas budi, tapi aku ingin memastikan bahwa kebaikan tidak berhenti di masa lalu. Ruangan menjadi sunyi. Hanya isak kecil kakek Malik yang terdengar. Farhan, suara kakek parau. Aku menunggu hari ini datang, meski aku tidak tahu akan sindah ini atau sesakit ini. Farhan menatap Rizal dengan mata berkaca-kaca. Tawaran kerja kemarin bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah ujian untuk melihat ketulusanmu. Aku ingin tahu apakah kau seperti ayahmu. Apakah kau melakukan kebaikan karena imbalan atau karena hatimu memang begitu? Rizal menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Saya tidak pernah tahu, Tuan. Saya hanya berusaha yang terbaik. Farhan mendekat, meletakkan tangannya di pundak Rizal. Dan kau sudah membuktikannya. Kau lulus ujian itu dengan cara yang paling jujur. Kakek Malik mengangkat wajahnya. Senyum kecil muncul di bibir tuanya. Nak Rizal, kau lihat? Doa-doa kita tak pernah sia-sia. Allah Maha mendengar. Suaranya lirih namun penuh kekuatan. Farhan kemudian mengeluarkan sebuah dokumen tebal dari tasnya. Ini bukan kontrak pekerjaan biasa. Ini adalah surat pengangkatanmu sebagai pemegang saham Yayasan Amal Keluarga kami. Kau berhak memimpin proyek-proyek yang membantu orang miskin, persis seperti yang kau lakukan sekarang untuk kakek Malik. Ini bukan hadiah, ini amanah. Rizal tertegun, menatap dokumen itu dengan tangan bergetar. Saya tidak layak. Farhan menggeleng. Kau justru layak karena merasa tidak layak. Amanah ini bukan untuk orang yang haus kuasa, tapi untuk orang yang menjaga nuraninya. Kau telah membuktikan itu. Suasana di rumah reot itu berubah menjadi lautan emosi. Air mata, pelukan, dan doa bercampur jadi satu. Warga kampung di luar yang tadinya sinis kini diam terpaku. Mendengar percakapan itu bagai mendengar kisah yang tak mungkin terjadi di depan mata mereka. Rizal memandang langit-langit rumah yang retak. Matanya basah, lalu berbisik lirih. Ya Allah, engkau ternyata merangkai semuanya sejak awal. Aku hanya pion kecil dalam rencana MU yang besar. Kakek Malik tersenyum lemah. Nak, aku bangga padamu. Aku sudah tua, tapi hatiku tenang melihat kebaikan tak berhenti di generasi ini. Pagi itu, sinar matahari masuk lembut melalui celah-celah papan rumah reot itu. Udara terasa lain. Tenang tapi penuh kesungguhan, seperti hari yang sudah lama dinantikan. Setelah malam yang penuh air mata dan pengungkapan rahasia, Rizal bangun dengan perasaan yang berbeda. Meski matanya bengkak, ada sinar baru yang memancar di wajahnya. Map berisi dokumen pengangkatan sebagai pemegang saham Yayasan Amal Keluarga Farhan kini tersimpan rapi di bawah bantal. Bagi Rizal, dokumen itu bukan sekadar kertas, tapi simbol amanah yang berat. Kakek Malik duduk di kursi kayu. Wajahnya tampak lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Tangan tuanya menggenggam tasbih kecil. Bibirnya berzikir pelan. Rizal mendekat sambil membawa teh hangat. Kek, ini tehnya. Suaranya lembut. Kakek Malik menoleh. Senyum tipis muncul di bibirnya. Nak, hari ini kau tampak berbeda. Aku bisa melihat cahaya di wajahmu. Rizal duduk bersila di hadapan kakek. Saya tidak tahu harus bilang apa. Kek, semua ini terlalu besar. Saya takut tidak mampu. Suaranya lirih. Kakek Malik meletakkan tangannya di pundak Rizal. Nak, ketakutan itu tanda kau sadar. Amanah memang berat. Tapi ketahuilah, selama hatimu terikat pada Allah, tidak ada yang mustahil. Jangan lupakan akarmu. Jangan lupakan tempat ini. Udara di rumah itu menjadi saksi perbincangan mereka yang penuh getar. Rizal mengingat setiap detail wajah kakek, keriput yang dalam, sorot mata yang hangat. Kek, kalau saja ayah saya masih hidup, pasti dia bahagia melihat ini, ucap Rizal lirih. Kakek Malik mengangguk perlahan.
Dia melihat, "Nak, dalam caranya sendiri, semua kebaikan tidak pernah hilang dari pandangan Allah." Hari itu Farhan kembali datang, kali ini tanpa iringan. Ia mengenakan kemeja sederhana, tanpa jas atau aksesori mewah. Wajahnya lebih hangat, seperti seseorang yang telah melepas beban. Di tangannya ada bingkisan kecil berisi obat dan makanan bergizi untuk kakek Malik. "Kakek, Rizal, aku datang bukan sebagai CEO, tapi sebagai keluarga," ucapnya. Rizal menyambutnya dengan sopan. "Terima kasih sudah datang lagi, Farhan." Farhan menatap Rizal penuh arti. "Aku bangga padamu, Rizal. Aku tahu amanah ini berat, tapi aku yakin kau bisa. Aku juga akan membantumu di balik layar. Kita mulai dari sini, dari rumah ini." Kata-kata itu membuat Rizal merasa lebih tenang. Sore menjelang, kakek Malik terlihat lebih lemah. Nafasnya pendek-pendek, namun matanya tetap cerah. Ia meminta Rizal mendekat. "Nak, mungkin ini kali terakhir aku bicara panjang. Aku ingin kau ingat, harta, jabatan, dan nama besar hanyalah alat. Yang abadi adalah amal dan ketulusan. Gunakan apa yang diberikan Farhan bukan untuk memuliakan dirimu sendiri, tapi untuk menolong orang lain." Rizal menggenggam tangan kakek erat-erat. Air mata jatuh membasahi kulit tua yang keriput. "Kek, jangan bicara begitu. Kakek akan sembuh." Kakek Malik tersenyum samar. "Nak, setiap yang bernyawa akan kembali pada Allah. Aku bahagia bisa melihat kau menemukan jalanmu sebelum aku pergi. Itu sudah cukup bagiku." Farhan yang berdiri di sudut ruangan juga menunduk, menahan emosi. Ia mengambil napas dalam-dalam. "Kakek, maafkan aku selama ini jauh. Aku berjanji akan menjaga Rizal seperti adik sendiri." Kakek Malik mengangguk pelan. "Itu yang aku harapkan, Farhan. Jadilah pemimpin yang takut pada Allah dan sayang pada manusia." Menjelang malam, langit kampung berubah ungu keemasan. Suara adzan maghrib berkumandang, melingkupi rumah kecil itu dengan ketenangan. Kakek Malik meminta Rizal membacakan ayat-ayat yang biasa ia dengar sebelum tidur. Rizal duduk di sampingnya, suaranya lirih namun mantap, mengalir seperti sungai tenang. Farhan menutup mata, ikut larut dalam bacaan itu. Setelah ayat terakhir dibaca, kakek Malik menatap Rizal dengan senyum yang sulit dilupakan. "Nak, teruskan hidupmu. Aku titip doa-doaku padamu." Lalu ia menutup mata, menarik napas panjang, dan perlahan keheningan memenuhi ruangan. Rizal mengguncang tubuh kakek, namun tubuh itu kini tenang seperti orang yang tertidur pulas. Air mata Rizal pecah. "Kek, kek." Suaranya pecah jadi seruan yang menusuk. Farhan menunduk, memegang bahu Rizal. Dia sudah tenang. Rizal. Dia pulang dengan damai. Rumah kecil itu dipenuhi isak tangis, namun juga ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah udara menjadi sakral, dipenuhi doa yang tak terdengar. Malam itu, warga kampung berdatangan. Mereka yang dulu sinis kini ikut membantu. Lampu minyak di sudut ruangan bersinar lebih lembut, memantulkan bayangan wajah-wajah yang larut dalam duka. Rizal memandang tubuh kakek Malik yang terbujur, lalu memandang Farhan. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih Engkau pertemukan aku dengannya. Terima kasih Engkau beri aku kesempatan merawatnya sampai akhir." Beberapa hari kemudian, setelah pemakaman sederhana namun penuh hormat, Rizal berdiri di depan rumah reot itu. Meski sedih, ia merasakan kekuatan baru dalam dadanya. Ia ingat pesan kakek Malik, "Jangan lupakan akar, jangan hianati nurani." Ia juga ingat janji pada dirinya sendiri untuk menjadikan amanah ini sebagai jalan kebaikan, bukan jalan kesombongan. Farhan berdiri di sampingnya. "Rizal, kita mulai dari sini. Kita bangun sekolah gratis, rumah sakit kecil, dan tempat tinggal bagi yatim. Kita gunakan yayasan ini bukan sekadar nama, tapi jalan nyata." Rizal menatapnya dengan mata yang masih merah tapi penuh tekad. "Ya Farhan, saya siap. Kita jalankan bersama. Semoga Allah meridai."